Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita akan membicarakan suratus syarh atau surat al-insyirah atau alam nasrah. Surat Alam Nasrah ini terdiri dari 8 ayat, 26 kalimat dan 150 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah ana ta durung jembaraken ingsun laka maring sira sadraka ing dada sira. Ayat ini dimulai dengan lafaz alam nasrah. Surat ini dimulai dengan lafaz alam nasrah. Kita tahu bahwa ada sebuah riwayat yang menerangkan bahwa Gusti Kanjeng Nabi itu dibelah dadanya, yaitu ketika peristiwa beliau Rasulullah akan diisra dan mi'rajkan, kemudian dibelah dadanya. Itu kalau nggak salah di hadis Imam Bukhari. Secara fisik, kemudian jantungnya diambil, kemudian dicuci. Bukan berarti dada beliau Rasulullah itu penuh noda, penuh penyakit, tidak. Tetapi untuk mempersiapkan sowan ke Hadratul Rabbul Izzah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Akan tetapi di surat Al-Insyirah, Alam Nasrah ini, nasrah, syaroha, itu di semua ayat di dalam Al-Quran tidak ada yang maknanya pembelahan dada secara fisik. Maka saya di sini memberikan makna alam nasrah onoto jembaraken, onoto durung jembaraken ingsun Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keterbukaan hati, kesiapan hati untuk menerima hal-hal baik, nurun ilahiyun. Ada sahabat yang tanya, ya Rasulullah, ayam syarihu as-sadra, apakah dada itu bisa jembar atau bisa terbuka atau bisa lapang? Qala na'am. Oh iya, bisa lapang, bisa sempit, bisa lapang. Wa ma alamatu dzalik, kemudian apa tanda bahwa dada itu lapang? Tanya para sahabat, at-tajafi anil ghurur. Kemudian wal inaba ila daril khulud wal iqtad lil mauti qabla nuzuli. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang hatinya lapang, dadanya lapang itu ia tidak tergelincir terhadap sesuatu yang menyebabkan dia tertipu. Ia fokus kehidupannya untuk motivasi akhirat. Kemudian ia selalu wal iqtad lil mauti qabla nuzuli, mempersiapkan diri kehidupan setelah kematian. Ini bukan berarti Nabi mencampakkan urusan duniawi ya. Nah, seringkali kita harus memberikan penjelasan ketika ada tek-tek
Al-Quran, tek-tek Al-Hadis, tek-tek keagamaan yang secara zahir mengecam dunia. Jadi gini ya, dunia itu apa? Terus akhirat itu apa? Sehingga kita tidak tergelincir untuk menafikan pentingnya dunia. Yang pertama, kita hidup di dunia. Ketika di dunia ini buruk, maka akhirat yang bakal kita panen itu buruk, adalah tempat untuk menanam. Sehingga apa yang kita panen kelak itu tergantung di dunia. Yang kedua, ada satu definisi, kullu ma yu'iduka ilallah fawal akhir. Sesuatu apapun itu bentuknya, jangankan hal-hal yang sifatnya adalah ibadah, sifatnya yang duniawiyah saja, ketika aktivitas itu diperuntukkan akhirat dan membuahkan kepentingan yang baik, maka itu hakikatnya adalah akhirat, tidak bisa disebut dunia. Dan sebaliknya, wa kullu ma yub'iduka anillah fawad dunya. Apapun itu bentuknya, jangankan dunia, akhirat pun, bentuknya akhirat pun, bentuknya ibadah pun, bentuknya seakan-akan kita mengejar akhirat, akan tetapi untuk kepentingan duniawiyah, maka itu sebenarnya tidak bisa disebut akhirat, akan tetapi disebut dunia. Ketika Anda bekerja keras mengumpulkan uang, kemudian Anda menjadi orang yang dermawan, membantu anak yatim, membantu fakir miskin, maka kerja keras Anda itu tidak mengumpulkan duniawiyah, tetapi kerja keras Anda itu adalah akhirat. Dan sebaliknya, ketika Anda menekuni ilmu agama, ketika Anda menekuni ibadah, ketika Anda ahli berzikir, akan tetapi setelah berzikir, setelah ngaji, setelah ibadah tersebut, Anda menjadi congkaan, Anda menjadi orang yang paling bersih, Anda gampang menyalahkan ini dan itu, fala tuzakku anfusakum. Sebenarnya yang Anda tekuni bukanlah akhirat, akan tetapi sebenarnya adalah dunia. Jadi yang dinilai itu adalah hasil akhirnya, walaupun toh harus menempati 3 hal. Yang pertama, harus sesuai Rasulullah, amaliyah harus disebut akhirat. Yang kedua, harus bersumber dari hati yang ikhlas. Yang ketiga, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berikan contoh. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu ketika masih dalam masa pendidikan, beliau punya kakak kelas yang lebih ahli ibadah, lebih berilmu, lebih jenius, yaitu namanya Ibnu Saqo. Satu hari Ibnu Saqo dan Syekh Abdul Qadir Jailani ini ingin sowan terhadap salah satu ulama yang terkenal, wali min auliyaillah. Ibnu Saqo karena ia cerdas, lebih hebat daripada Syekh Abdul Qadir Jailani, namun hatinya terkontaminasi oleh kotoran hati, merasa dirinya hebat. Ia berangkat untuk sowan kepada salah satu ulama yang terkenal, waliyun min auliyaillah, itu dengan niat untuk ngetes sejauh mana ilmu yang dimiliki oleh wali tersebut, apakah ia sesuai dengan nama besarnya. Jangan-jangan hanya karena muhibbinnya saja yang mengowar-ngowarkan yaitu wali, kemudian ia wali, tapi sebenarnya kualitasnya bukan wali, bukan ulama. Jadi niatnya itu untuk ngetes. Sedangkan Syekh Abdul Qadir Jailani, orang yang hatinya bersih dari sejak mondok, ia
eh, berkata di dalam hatinya untuk nanti kalau saya ketemu wali ini, kiai ini, saya minta berkah agar hidup saya mendapatkan hidayah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dengan perasaan tawadhu, rendah hati, mengagungkan wali. Betul, ketika mereka berdua mengetok pintu dan masuk ke rumah salah satu waliun min auliyaillah ini, namanya wali ya, diberikan mastudi'a fi ghaibi sarair, kemampuan untuk membaca apa yang ada di dalam otak kita. Wali ini langsung memberikan satu pernyataan, wahai kamu Syekh Abdul Qadir Jailani, kamu kelak akan menjadi seorang wali yang mendapatkan pengikut yang banyak. Amin. Gitu kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Sedangkan engkau wahai Ibnu Sako, karena engkau mempunyai hati yang buruk, maka kelak engkau mati tidak membawa iman. Seperti disambar petir. Singkat cerita, mereka berdua akhirnya pulang dari pesantren, dan betul Syekh Abdul Qadir Jailani pengikutnya jutaan seperti yang kita kenal hari ini, dan yang satunya Ibnu Sako itu menjadi seorang kristolog, orang yang ahli debat dengan agama-agama lain. Satu hari ada salah satu raja Romawi mengundang Ibnu Sako ini untuk berdebat dengan para ulamanya Romawi. Diajaklah berdebat. Semuanya kalah berdebat dengan Ibnu Sako, memang orangnya jenius. Lah, dalam pertengahan perdebatan itu, Ibnu Sako tidak sengaja melihat putri raja yang sangat cantik, terpana asmara. Setelah berdebat, matur kepada raja, saya punya keinginan, mungkin bisa dikabulkan jenengan. Apa itu? Saya ingin melamar putri Anda. Oh gitu ya. Ya enggak apa-apa, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya Anda harus keluar dari Islam dulu, Anda harus murtad dulu. Kalau Anda setuju, silakan kawini anak saya. Kalau nggak setuju, ya mohon maaf, Anda tidak bisa mengawini anak saya, karena ini sudah peraturan kerajaan. Betul. Ya sudah raja, karena itu satu permintaan dan saya bisa mengabulkannya. Murtad Ibnu Sako, keluar dari Islam demi untuk mendapatkan istri anak gadis Raja Romawi. Setelah mereka melakukan pernikahan, lah ini mendapat beberapa bulan, Ibnu Sako ini sakit keras, sakit yang penyakitnya itu gampang menular kepada orang lain. Ini yang membuat Raja Romawi akhirnya ketakutan, khawatir jangan-jangan nanti penyakit ini menular ke orang lain di dalam istana, terutama terhadap putrinya. Akhirnya raja ini mengambil sikap untuk memutus hubungan suami istri anaknya ini dengan Ibnu Sako, kemudian mengusir Ibnu Sako jauh-jauh dari lingkungan istana agar penyakitnya ini tidak menular. Oh iya, diletakkanlah Ibnu Sako ini di tempat di pinggir pasar dengan pakaian compang-camping, tidak ada pakaian kebesaran sama sekali, tidak menunjukkan orang yang punya ilmu, yang jenius. Lah, salah satu temannya, teman mondoknya, karena
teman pondok tentu masih ada ciri-ciri yang masih diingat kalau itu temannya dulu. Oh, ini kok kayaknya teman saya ya. Siapa ya? Oh iya, ini teman saya Ibnu Sako. Assalamualaikum. Temannya itu memberikan salam kepada Ibnu Sako, tapi Ibnu Sako karena non muslim tidak bisa menjawab, tidak mau dan tidak bisa. Kok diam? Loh, Anda ini kok mirip teman saya Ibnu Sako? Oh iya, saya Ibnu Sako. Loh, kok bisa begini? Padahal Anda dulu di pesantren paling jenius, paling banyak hafalan hadis dan Al-Qur'annya. Kenapa hari ini Anda terlihat sangat buruk? Penampilan Anda begini, Anda terdampar di salah satu pikiran pasar ini. Diceritakan oleh Ibnu Sako, saya dulu ahli debat dengan agama-agama lain. Setelah kawin, kemudian tertarik dengan salah satu putri raja, namun diberikan salah satu syarat, kamu bisa kawin dengan putri saya dengan syarat murtad dulu. Ya, saya murtad. Kemudian apa yang saya dapatkan di pesantren, karena ilmu itu adalah nurun ilahiyun, ketika saya murtad semuanya hilang. Saya tidak bisa ingat apapun yang ada di kepala saya ketika saya hanya mengingat satu hal, kata Ibnu Sako, satu ayat. Rubama yawadul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir itu mengharapkan agar dia menjadi seorang muslim, akan tetapi mustahil. Mustahil itu karena sudah di akhirat. Ayat ini seakan-akan disisahkan di otak Ibnu Sako yang sudah murtad itu, akan menjadi pelajaran bagi orang lain bahwa agama ini bukanlah permainan, agama ini bukanlah alat untuk meraih wanita, jabatan, kekayaan. Karena ketika itu sudah dilakukan, maka sebuah pelecehan terhadap agama. Taruhannya adalah keimanan Anda di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wada'na, lan nyelehaken ingsun angka saking sira Muhammad wizraka ing dosa sira alladzi dosa angkodo kang ngeboti apa alladzi dhahraka ing geger sira. Wa wada'na angka wizra, saya letakkan atau saya ambil atau saya buang dosa-dosa yang membebani punggung. Artinya bukan berarti maksudnya adalah Nabi itu mempunyai dosa, seperti seringkali kita dengarkan keterangan dari tetangga sebelah mengatakan Nabi itu pernah dosa, Nabi itu pernah tersesat, Nabi itu pernah salah. Enggak, Nabi itu jelas-jelas maksum, karena selalu dikawal oleh malaikat. Ketika ingin melakukan hal yang salah, maka ada semacam sensor yang mengingatkan Rasulullah SAW untuk tidak meneruskan perbuatan yang dianggap salah. Saya berikan contoh. Nabi sebelum menjadi Rasul adalah hidup di lingkungan tradisi jahiliyah. Salah satu peristiwa yang beliau alami, beliau diundang dalam salah satu acara walimah, yang walimah di zaman jahiliyah itu ya fiha mazamir, fiha alatul malahi, ada alat ada minuman keras, ada permainan, ada penari erotis lah.
ada alat-alat musik yang bisa melalaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagainya. Karena Nabi ini orang baik, diundang ya tetap datang. Namun Allah juga punya rencana sendiri untuk melindungi orang yang dicintainya itu agar tidak melakukan hal yang dianggap buruk. Akhirnya Nabi saat menuju ke tempat walimah di tengah perjalanan karena jaraknya jauh, beliau istirahat, dan di tengah istirahat itu Nabi tiduran, ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuannya agar tidak mengikuti acara yang banyak hal-hal yang dilarang di dalam agama. Akhirnya betul, Nabi ketiduran sampai acara walimah itu selesai dan bangun. Itu pertama. Yang dimaksud wawadokna angka wizrak alladzi angqadha dhahrak adalah Nabi itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai macam kesalahan, dari berbagai macam kekeliruan. Tentu dalam hal agama ya, ada sebuah hadis antum a'lamu bi umuri dunyakum, dalam hal segi duniawiyah Nabi menyerahkan teknis duniawiyah tersebut agar bisa dikelola oleh Nabi, memberikan kebebasan terhadap para sahabat. Ada ahli tafsir yang memberikan keterangan lagi yang dimaksud alladzi wawada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak adalah ayat-ayat Al-Quran yang diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah luar biasa perjuangan Nabi menerimanya, sehingga perlu kekuatan batiniyah agar Nabi mampu menerima ayat demi ayat yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Jibril. Contoh statement Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, syawabat Hud wa akhwatuha. Surat Hud itu menyebabkan rambut saya, kata Nabi Muhammad, itu menjadi berubah. Artinya apa? Artinya proses penerimaan surat Hud itu betul-betul membutuhkan energi yang luar biasa untuk diterima di dalam hati. Ada ulama yang ketiga, jadi ini 1, 2, 3, sekarang 3. Yang dimaksud wawadokna anka wizrak, saya letakkan atau saya buang darimu dosamu, itu bukan dosa yang dimaksud, dosanya umatnya, dosa saya, dosa Anda, dosa manusia melakukan dosa. Ada sebuah riwayat Nabi itu setiap hari Kamis atau Senin itu membaca semacam LPG ya, semacam LPG, laporan pertanggungjawaban ini perilaku umatnya. Kalau umatnya itu banyak melakukan kebaikan, Nabi itu tersenyum, senang. Tetapi ketika laporan-laporan yang diajukan ke beliau, laporan-laporan perbuatan umatnya, oh ini perbuatan buruk, banyak korupsinya, banyak saling bunuh-membunuhnya, banyak saling menfitnahnya, itu Nabi itu merasa susah. Kenapa merasa susah? Karena Nabi itu, kecintaan Nabi terhadap umatnya itu melebihi kecintaan seorang ibu terhadap anaknya. Anda seorang tua punya anak bayi, ketika anak bayi itu digigit oleh nyamuk, tentu Anda akan merasakan apa yang dirasakan padahal oleh bayi Anda, padahal Anda tidak digigit nyamuk. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa merasakan sedih yang luar biasa saat umatnya melakukan kejahatan, saat
umatnya itu melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi itu diberi semacam dispensasi dari proses yang diciptakan oleh Allah berupa agama ini. Dispensasi itu syafaat. Mestinya orang disiksa di dalam neraka, Nabi itu diberi kewenangan untuk mengambil orang yang masih menjalani penyiksaan tersebut. Tapi tentu dispensasi semacam ini atas izin Allah, madzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih, dengan izin Allah. Yang kedua, Nabi itu diberi semacam dispensasi untuk mendorong orang yang mestinya belum sampai ke tingkat masuk surga, tapi karena Nabi punya kemampuan itu, Nabi bisa merekomendasikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang ini tolong dimasukkan surga. Bisa. Maka seyogianya kita selalu setiap hari belajar untuk melakukan apa yang dilakukan Nabi, yang disenangi Nabi itu apa. Ya berusahalah kita lakukan, walaupun itu hukumnya tidak mesti sunnah. Jadi seperti tetangga sebelah itu, apa yang dilakukan Nabi itu sunnah, yang tidak dilakukan Nabi bid'ah, itu pemikiran sesat menurut saya. Jadi apa yang dilakukan Nabi itu dikategorikan 5 hal. Ada yang wajib. Apa yang dilakukan Nabi haram ditiru. Apa yang dibenci Nabi, ayo berusaha kita tinggalkan, walaupun itu mungkin tidak haram. Ngomong yang tidak ada manfaatnya, ayo kita berusaha hindari. Kalau komunitas kita sedang ngobrol dengan orang-orang yang pada waktu itu tidak ada manfaatnya, ayo kita berusaha kita pengaruhi dengan omongan-omongan yang berkualitas, yang ada manfaatnya. Biar ada bedanya Anda itu orang beragama atau tidak. Apalagi yang kurang disenangi Nabi itu orang memakai serban tapi tidak memakai kopiah penutup kepala, itu Nabi kurang tidak suka itu. Apalagi yang disenangi Nabi, contohnya lagi, Nabi itu kalau masuk toilet itu mesti menutupi kepala. Sebagian keterangan agar menghalangi penglihatan barang halus kepada aurat kemaluan kita. Wa rafa'na lakal dzikra, dan aku angkat, aku tinggikan laka kepadamu Muhammad dzikroka, sesebutanmu, namamu aku angkat sejajar dengan aku. Atiullaha wa atiur rasul, kamu taat kepada Allah, harus taat kepada Rasul. Disejajarkan. Bukan kok status ketuhanannya itu sejajar dengan Kanjeng Nabi, enggak. Nabi tetap seorang Rasul, Nabi tetap seorang hambanya Allah. Tetapi zikroka, sesebutanmu, namamu, ketika adzan ada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ada asyhadu alla ilaha illallah. Ketika iqamat begitu juga. Di dalam Al-Qur'an tidak ada satu nama Muhammad yang dipanggil dengan namanya secara langsung. Di dalam Al-Quran nama Muhammad itu diulang 4 kali, nama Ahmad itu 1 kali. Tetapi itu tidak kalimat panggilan. Kalau kalimat panggilan itu mesti yang disebut adalah gelarnya. Ini penghormatan dari Allah SWT terhadap baginda Rasul Muhammad SAW. Ya ayyuhar Rasul, itu wahai Rasul.
Ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut. Beda kalau memanggil Nabi Musa, Nabi Isa, ya Musa, dan lain sebagainya. Itu salah satu penghormatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri. Monggo sak temene iku tetep sumertane kangelan, yusron ono kemudahan. Inna ma'al usri, sak temene iku sumertane kangelan, yusron ono perkara gampang. Kita amati di ayat nomor 5 ini dan nomor 6. Kalimat al-usrun yang artinya kesulitan diulang 2 kali. Kalimat yusrun yang artinya kemudahan juga diulang 2 kali. Bedanya kalimat al-usrun yang maknanya kesulitan itu ada alif lamnya, ada al-nya, ada al-ma'rifat. Kalimat yusrun itu tidak ada, nakirah tentunya. Ada sebuah kaidah bahasa ketika walaupun nanti tetap ada pengecualian, ketika lafaz yang berbentuk makrifat ada alif lamnya itu diulang 2 kali, maka lafaz yang pertama dan lafaz yang kedua itu adalah hakikatnya sama. Dan yang kedua, ketika lafaz itu bentuknya nakirah, tidak ada alif lamnya, diulang 2 kali, maka yang dimaksud lafaz pertama dan yang dimaksud lafaz kedua itu hal yang berbeda. Artinya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, bahwa kesulitan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ini berarti kangelan atau kesulitan 2 ini adalah adalah ada 2 kemudahan. Ibnu Abbas dalam menjelaskan ayat ini memberikan satu penjelasan bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu kesulitan, maka Allah pasti akan menyediakan 2 kemudahan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu hal yang tidak disukai, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan 2 hal yang pasti disukai. Cuma kadang-kadang kitanya sendiri ketika mendapatkan ujian, ketika mendapatkan hal-hal yang tidak kita sukai, langsung menuduh Allah, langsung menvonis Allah. Allah ini nggak baik dengan kita, Allah ini kok nggak ada baik-baiknya dengan saya, masa saya kok ditakdirkan begini aja gitu. Sehingga yang berlaku bukan ayat ini, tapi ana inda dzanni abdi bi, bahwa aku Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan apa yang engkau nyana, apa yang kau duga. Engkau duga aku memberikan keburukan, ya aku berikan keburukan. Ya, salahmu sendiri sesuai dugaanmu. Kita kita jadikan ayat ini untuk motivasi hidup kita agar tidak terlalu berat, selalu optimis bahwa kesulitan pasti ada 2 kemudahan. Saya berikan contoh. Ketika kesulitan itu datang kepada Rasulullah, apa itu? Ketika Khadijah meninggal dunia, tidak lama juga peristiwanya meninggalnya antara Khadijah dengan Abu Thalib itu bersamaan. Itu tidak ada kesusahan, maka disebut Amul Huzn, tahun duka bagi Rasulullah SAW. Datang kepada Nabi, apa itu? Kemudahan. Nabi dihibur dengan Isra Mi'raj, diperlihatkan, oh ini loh, dulu di tempat ini itu di sana ada orang namanya Musa juga begitu mengalami kesulitan, lahir saja
di, dibuang, akan dibunuh dan lain sebagainya. Tetapi dia lolos, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada orang namanya Maria melahirkan anaknya di Bethlehem, anaknya yang dianggap Tuhan, yang dianggap zina, yang dianggap ini juga mengalami seperti Anda Muhammad. Kemudian Nabi langsung sowan kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah kehidupan saya ini memang sulit ya Allah, bagaimana solusinya? Ini loh sholat 5 waktu. Begitu. Jadi runtutan cerita Isra dan Mi'raj. Walaqad nasarakumullahu bi Badri wa antum adillah. Saat Nabi konfrontasi di dalam perang Badar, ya secara logika ya mesti kalah lah, 300 melawan 1.300-an lebih. Tetapi walaqad nasarakumullah, kot yang manjing pada fi'il madhi tentu benar-benar datang, benar-benar pertolongan yang pasti menang terhadap Rasulullah SAW. Artinya setiap kesulitan itu pasti Allah sudah menyiapkan solusi. Jangan insya Allah, pasti. Makanya kita harus selalu husnudzon terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faida farauta fansab ila rabbika farghab. Faida farauta nalikane rampung sira saking salat, fansab mengko kangelono sira utawa ing dalem donga, wa ila rabbika faida farauta fansab wa ila rabbika farghab. Faida farauta nalikane rampung sira saking salat, fansab mengko kangelono sira ing dalem donga, wa ila rabbika lan maring pangeran sira farghab mengko dipundhut sira. Imam As-Suyuti dalam kitab Tanasuh Suwar menceritakan surat Al-Insyirah ini diawali semacam informasi bahwa dadanya Rasulullah SAW itu diberi kelapangan dan diakhiri perintah mendekatkan diri kepada Allah dan mengharapkan penuh kepada Allah. Artinya orang itu menjadi baik betul ketika dadanya itu lapang, digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam kehidupannya yang hanya mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.